Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Jadi di video ini kita akan menganalisa saham PTBA ya karena kuartal 2-nya sudah rilis berikut dengan proyeksi dividen dan juga harga wajarnya. Apakah saham PTBA ini masih sangat menarik untuk dividen investing? Nah, kita akan bahas di sini jadi silahkan simak sampai akhir. Tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. Jadi tetap do your own research guys ya. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan harga acuan batubara ya yang kemarin sempat naik cukup tinggi ke level 140 USD per ton, tapi di beberapa hari ini memang ada sedikit koreksi ya, hanya 0,6% saja, jadi ke level 139,25 USD per ton. Dan ini adalah hal yang wajar ya, mengingat di akhir tahun 2024 ini juga mendekati musim dingin yang biasanya memang untuk harga acuan batubara itu rata-rata ya mengalami kenaikan guys ya. Jadi kita berharap dengan kenaikan harga acuan batubara ini bisa meningkatkan kembali kinerja laba bersih saham batubara ya, karena untuk teman-teman yang mungkin masih pegang saham batubara kan tujuannya memang untuk invest jangka panjang dan juga dividen investing. Kita berharap dividen yang tiap tahun itu semakin besar dan semakin besar lagi. Tentunya seperti itu kan guys ya. Nah, jadi kita berharap kuartal 3 kuartal 4 nanti laba saham batubara bisa naik lagi ya. Mengingat harga acuan batubara juga perlahan-lahan mulai naik kembali ya mendekati musim dingin. Jadi untuk PTBA sendiri laba bersihnya memang mengalami penurunan guys ya, dari 2 triliunan menjadi 2,7 triliun pada semester 1 2024 itu di kuartal 1 dan kuartal 2 ya guys ya. Semester 1 itu adalah kuartal 1 dan kuartal 2, laba bersihnya masih turun 26,75%. Nah, jadi untuk pendapatan PTBA sendiri memang 98% ya, memang dari pertambangan dan juga penjualan batu bara ya, sedangkan lainnya hanya 2%. Jadi pure PTBA ini mengandalkan bisnis batu baranya untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa pelanggan ya guys ya dari batu baranya PTBA, 13,6%-nya adalah PLN, lalu ada Ni Global 6,6%, lalu ada Indonesia Power 28,6%, dan kita melihat memang untuk penjualan batubara ke India ya guys, ini cukup ada peningkatan dibandingkan dengan ke Cina-nya itu sendiri ya. Jadi untuk saham-saham seperti BSSR ya, lalu Adaro gitu guys ya, kita harapkan sih labanya juga mengalami kenaikan ya, karena PTBA kalau misalkan kita lihat ya dari sisi kuartalannya di kuartal 2 ini secara kuartalannya mengalami kenaikan guys, dari 791 miliar naik ya di kuartal 2 menjadi 1,2 triliun. Jadi ini cukup menarik sebenarnya ya, ada perbaikan dari sisi kinerja laba bersih. Dari revenue juga sama. Ya, dari revenue kita melihat bahkan secara year on year pun mengalami kenaikan ya, dari 8,9 triliun menjadi 10 triliunan. Ya, tapi kemungkinan beban penghasilan ya, beban-beban lainnya juga ikut meningkat ya guys ya. Jadi net income atau laba bersih PTBA ini ya secara year on year masih ada penurunan ya, dan tadi kita lihat ya secara full year di semester 1 ini juga turun ya sekitar 26%-an, dan ini hal yang wajar ya melihat pergerakan harga saham PTBA hari ini yang tidak anjlok ya guys ya. Jadi hari ini sempat turun ke 2.640 per saham ya, dari opening di 2680 dia turun ke 2640. Jadi kita lihat memang respon dari investor ini tidak terlalu terkejut ya dengan penurunan laba PTBA secara year on year, ini sudah diprediksi oleh mereka. Ya, jadi para investor juga tidak buang barang ya, tidak banyak buang barang ya, kemungkinan masih hold juga untuk saham PTBA-nya. Nah, kira-kira teman-teman yang masih pegang saham PTBA, ya pasti ada juga yang masih hold, ada juga yang memutuskan untuk pindah ke saham batubara lain. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya kalau yang masih hold seperti itu. Jadi untuk PTBA sendiri menarik ya, di mana PE ratio di angka 7,5 kali dengan PBV 1,59 kali. Nah, kalau misalkan berdasarkan PE ratio dan juga PBV, apakah saham PTBA ini masih cukup menarik atau tidak ya? Berdasarkan mean PE standard deviation di 1 tahun terakhir ya, memang karena labanya turun maka PE-nya mengalami kenaikan. Ya, ini mengalami kenaikan di kuartal 1 lalu mulai perlahan-lahan turun lagi ya, karena kuartal 2 tadi kan kita lihat secara kuartalan bagus ya di Q2. Ya, jadi 7,5 kali ya, padahal kemarin pas labanya turun sempat naik ya melonjak ke 10,5 kali. Nah, jadi untuk PE ratio PTBA ini belum bisa ya mendekati mean PE standard deviation di 1 tahun di 4,5 kali. Jadi harga saat ini kita melihat juga sudah cukup price in ya guys ya.
Nanti kita akan bahas juga berapa sih harga wajar saham PTBA ini guys ya, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Oke guys, dari sisi liabilitas to ekuitas di sini liabilitasnya 18,8 triliun dengan ekuitas 19,4 triliun, hampir 100% guys ya untuk debt to equity ratio, tapi nggak masalah ya selama hutangnya masih bisa terus dibayarkan dan perusahaan masih terus profitable. Saya rasa hutang sebesar apapun ya ke depannya akan tetap dilunasi seperti itu. Jadi dengan cash 4,5 triliun, asetnya 38,3 triliun dan net profit margin 12,14%, saya rasa NPM-nya juga masih cukup tinggi. Jadi hutangnya ya tidak ada masalah ya meskipun cukup tinggi juga ya dari sisi rasio DER-nya seperti itu. Untuk dividen ya guys ya, dividen di 21 Mei 2024 kemarin dividen yieldnya 14%-an ya di harga saat ini terus berubah ya guys ya, sesuai dengan harga saham PTBA-nya. Nanti kita lihat lah ya untuk potensi dividen selanjutnya. Nah ini kan yang cukup penting ya untuk teman-teman ya guys ya. Ketika nanti dividennya masih menarik ya berarti kita juga masih enak ya untuk holdnya sampai next dividen. Tapi ya ceritanya akan berbeda jika laba bersihnya ternyata turun tapi dividennya juga berpotensi turun lagi. Itu kan nantinya akan kurang menarik dan kemungkinan besar juga yieldnya akan kalah dengan saham batubara lain. Sehingga banyak yang menarik investor PTBA untuk pindah ke saham batubara lain seperti itu. Oke guys, return on asetnya 13% dengan return on equity 27,6%-an. Saham PTBA kalau dari rasio fundamental sebenarnya bagus ya. Net income-nya ada perbaikan dari kuartal 1 kemarin ya, ada peningkatan lah. Tapi di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti apakah labanya juga masih bisa bertumbuh atau malah akan turun ya, karena kalau misalkan kita lihat di 2023 lalu memang kuartal 3-nya ini tidak cukup bagus gitu guys ya, secara kuartalan turun. Dan kalau misal kita flashback ya untuk PTBA ini sebenarnya akan sulit sekali untuk memprediksi bagaimana ya laba dari PTBA di next kuartalnya ya, karena kadang naik kadang juga turun ya. Kalau misalkan naik pun ini dari 1T menjadi 2,3 triliun. Ini kan naik 2 kali lipat ya, padahal sebelumnya turun. Jadi akan sulit sekali ya, unpredictable lah, kecuali teman-teman sudah pegang laporan penjualan batu baranya gitu ya, atau teman-teman orang dalam di PTBA itu sendiri. Seperti itu guys. Jadi untuk PTBA kita bahas dulu seasonality-nya ya. Untuk seasonality di bulan Juli selalu closing hijau guys ya. Dan memang di bulan Juli kemarin ya, ini kan sudah awal Agustus ya, 1 Agustus 2024. Jadi untuk PTBA sendiri memang di bulan Juli ini selalu closing hijau dan kita pun melihat PTBA di bulan Juli bisa bangkit ya dari area bottoming-nya. Mei Juni kemarin kita dihantam sell in May ya guys ya, banyak sekali yang portonya masih berdarah-darah. Jadi di bulan Juli sudah mulai rebound lagi dan kita melihat saham lain pun memang sudah mulai mengalami kenaikan ya, apalagi yang laba bersihnya bagus-bagus ya kuartal 2, wah langsung naik tinggi guys. Lalu di bulan Agustus gimana nih Kak? Ya, apakah di bulan Agustus akan naik lagi atau tidak? Ya, kalau misal kita lihat dari seasonality PTBA di bulan Agustus ini bisa hijau ya, karena tahun kemarin juga ditutup hijau, tapi teman-teman berhati-hati di September, Oktober, November ya. Ini kan berarti sebelum rilis kuartal 3-nya ya. Banyak sekali yang wanti-wanti ya di bulan Oktober ini kemungkinan Oktober November ini akan rilis kuartal 3 nanti ya guys ya. Jadi untuk September Oktober sih saya rasa akan cukup merah ya untuk PTBA ini. Ya Agustus mungkinnya dari Agustus September Oktober kemungkinan jika tidak rebound maka potensi penurunannya akan jauh lebih besar dibandingkan potensi kenaikannya, karena dividen dari saham batubara juga masih cukup lama. Apalagi PTBA kan dividennya 1 tahun sekali, seperti itu guys. Nanti hijau lagi kapan? Di bulan Desember ya guys ya, sampai di bulan Februari, Maret, April. Nah ini kemungkinan hijaunya cukup pekat gitu ya. Di Desember kemungkinan hijau 83%. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk cari posisi seharusnya di September, Oktober, November. 3 bulan terakhir ini ya guys ya, September, Oktober, November kemungkinan teman-teman bisa ya cari posisi untuk entry. Jadi saham PTBA menjadi salah satu saham yang rutin sekali bagi dividen, dan di 3 tahun terakhir dividen dari PTBA ini cukup jumbo ya guys ya. 2022 dividennya 14%, lalu 2023 29,57%, hampir 30% ya. Tapi ini pun tergantung dengan average harga masing-masing. Semakin rendah teman-teman memiliki saham PTBA maka dividen yieldnya semakin tinggi. Lalu di tahun 2024 juga dividen yieldnya 13,57%. Nah,
dividen yield di tahun 2025 nanti. Berapa sih yield-nya gitu ya? Berapa sih dividennya? Apakah masih layak untuk kita hold 1 tahun ini sampai 2025? Itu kan banyak pertanyaan ya dari teman-teman. Berdasarkan estimasi full year ya untuk EPS-nya PTBA ya, di sini di angka 353 per lembar saham. Jadi kita akan menggunakan angka ini ya sebagai acuan sementara ya, dan kita berharap kuartal 3 kuartal 4 nanti akan lebih besar lagi untuk EPS saham PTBA-nya gitu guys ya. Jadi untuk pembagian dividen ya mengacu terhadap earning per share-nya. Oke guys, kita bahas juga di sini adalah harga wajar PTBA, tapi kita bahas dulu dividennya ya. Untuk prediksi dividen di harga saat ini ya 2680 dengan EPS 353. Betul guys ya, 353 meskipun turun ya dari EPS di tahun ini 530 per saham. Dengan DPR 75 sampai 100%-an ya, maka potensi dividennya adalah 265 sampai 353 per saham dengan dividen yield 10 sampai 13%. Nah, menurut saya pribadi dividen 10 sampai 13% ini masih cukup oke ya guys ya, meskipun harganya memang untuk saat ini di bawah 2700-an. Ya, tapi ini cukup menarik untuk dividen yield-nya. 10 sampai 13% ini saya rasa masih oke, masih layak ya untuk dividen investing dan di hold sampai 2025 nanti. Sambil kita menunggu rilis laporan keuangan untuk kuartal 3 dan kuartal 4-nya, dan kita bisa simulasikan kembali secara kuartalan, kita akan update lagi gitu guys ya. Nanti kalau misalkan EPS-nya ada kenaikan ya alhamdulillah syukur ya guys ya. Tapi kalau EPS-nya turun, nah berarti kan warning, lampu merah. Nanti kita evaluasi kembali. Oke guys, kita akan melihat ya untuk harga wajar PTBA berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value, di mana untuk pertumbuhan EPS-nya sekitar 5,48% ya, dengan EPS estimasi full year-nya di 353 per saham ya, dan PBV saat ini di 159 per saham, value per lembar sahamnya di 1683. Jika kita kalikan ya, maka harga PTBA ya di 2680 ini sebenarnya sudah cukup price in. Ya sudah cukup pas gitu guys ya sebenarnya ya, 2680 ya untuk BVS kali PBV-nya 2675. Ya jadi ya price in lah, ibarat pas banget ya di harga saat ini, tidak murah dan juga tidak mahal kalau menurut saya pribadi, seperti itu guys. Berbeda dengan saham Adro, mungkin ya Adro ya di harga saat ini juga sudah mulai naik sih sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas lah kalau laporan keuangannya sudah keluar. Jadi kita akan cek lah di sini untuk harga wajar PTBA. Jadi untuk harga wajar yang kita hitungkan di sini adalah di 3.455 ya. Tapi ini untuk upside ya guys ya. Karena PBV kali EPS kali 10 sama dengan harga standarnya di 3.500-an. Jadi 3.400 sih bisa menjadi untuk target utama. Ya 3.400, 3.500 ini menjadi next target ya guys ya untuk kenaikan saham PTBA, dan harga saat ini ya di 2.680 dengan margin of safety 22 sampai 44%-an. Jika kita melihat ya dari pergerakan harga saat ini tadi sempat turun, dan seperti yang tadi kita bilang guys ya, target selanjutnya untuk PTBA adalah 3.400 ya sampai 3.500-an, dan kita melihat di sini resisten selanjutnya juga di 3.150-an gitu ya. Jadi harus tembus resisten ketiga dulu guys kalau misalkan PTBA ibaratnya mau mencapai target ya guys ya dari harga wajar yang tadi kita sebutkan. Ya tapi berdasarkan BVS-nya memang di 2.600-an ini sudah cukup price in. Dibilang mahal juga tidak, ya dibilang murah juga tidak ya untuk harga sahamnya saat ini. Seperti itu guys ya. Tadi dividennya kita hitungkan ya guys ya, yieldnya sekitar 9,8 sampai 13% ya, karena di Excel itu dibulatkan 9,8% dibulatkan menjadi 10%-an ya, seperti itu. Untuk PTBA sendiri kita melihat di 1 mingguan ini memang cukup sideways guys ya, tapi kemarin saya melihat bahwa PTBA ini investor asing sih sudah mulai masuk ya. Entah hari ini, nanti kita akan coba cek di broker summary-nya dan di foreign flow-nya apakah asing masih borong saham PTBA. Jika iya, maka saham PTBA saya rasa masih punya potensi dan peluang yang sangat bagus untuk bisa lanjut naik lagi. Resisten awalnya di sekitar 2.780 ya, sampai dia menutup gap di dividend trap sebelumnya. Lalu ada resisten 2 ya sekitar 2.800 sampai 2.900-an, dan resisten 3 di 3.000 sampai 3.100-an guys untuk saham PTBA di hari yang lalu ya, setelah adanya net sale 5,2 M
kemarin tanggal 31 itu kita cek ada net buy 1,6 miliar ya dari investor asing, transaksi asing juga meningkat. Jadi kita harapkan sih saham PTBA ini ada akumulasi kembali ya agar nanti bisa memastikan bahwa harganya juga akan mengalami kenaikan kembali. Nah, itu sebenarnya yang kita butuhkan ya, konfirmasi apakah investor asing benar-benar masuk atau malah buang barang di saham PTBA. Karena kalau misalkan asingnya sudah gencar untuk masuk di PTBA, kemungkinan besar PTBA pun bisa uptrend kembali. Seperti itu guys ya. Contohnya adalah terhadap saham Adaro. Teman-teman bisa bercermin juga ya terhadap saham Adaro yang sahamnya terus diakumulasi oleh asing gitu guys ya. Harga sahamnya perlahan-lahan naik dan juga lanjut uptrend seperti itu. Jadi menurut teman-teman apakah saham PTBA ini masih sangat menarik untuk dividend investing? Kalau menurut saya pribadi sih sangat menarik guys ya untuk kita hold minimal sampai tahun 2025 nanti, sampai penerimaan dividen untuk di tahun 2025 ya guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.